Pemirsa UGTV, saya Najla Putri Kusumo, salam jumpa di Info Kampus hari ini. Seperti biasa, Info Kampus akan menyajikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di kampus Universitas Gunadarma. Informasi yang kami rangkum mencangkup kampus Depok, kampus Kalimalang, kampus Cakung, kampus Karawaci, kampus Cengkareng, dan kampus Nusantara Universitas Gunadarma. Info Kampus aktual seputar kampus Universitas Gunadarma. Pemirsa UGTV, pada Senin 19 Juni 2026, Universitas Gunadarma menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Pondok Pesantren Al-Hidayah Depok dengan mengangkat tema dari komunikasi hingga profit, memahami ilmu komunikasi dan perhitungan harga pokok produk. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan tidak hanya memahami pentingnya komunikasi yang efektif, tetapi juga memiliki bekal dasar dalam menghitung biaya produksi dan menentukan harga jual produk. Dengan demikian, ilmu komunikasi dan pengetahuan akuntansi dasar dapat menjadi bekal praktis untuk kemandirian, kreativitas, dan peluang usaha yang lebih baik. Lalu, seperti apa jalannya kegiatan tersebut? Berikut liputannya. Universitas Gunadarma melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Pondok Pesantren Al-Hidayah Depok dengan mengangkat tema dari komunikasi hingga profit, memahami ilmu komunikasi dan perhitungan harga pokok produk. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan oleh MC dari Pondok Pesantren Al-Hidayah. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari pihak Al-Hidayah yang disampaikan oleh Ibu Ila Susilawati Hidayah SPD. Dalam sambutannya, pihak pesantren menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim Universitas Gunadarma yang memberikan wawasan praktis bagi para peserta. Sambutan berikutnya disampaikan oleh Dr. Sudarsono dari Universitas Gunadarma. Melalui kegiatan ini, Universitas Gunadarma menegaskan komitmennya dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, melalui edukasi yang relevan dengan kebutuhan peserta. Sesi materi pertama disampaikan oleh Dr. Budi Santoso, dengan topik pengenalan ilmu komunikasi. Peserta mendapatkan pemahaman mengenai esensi komunikasi sebagai proses pertukaran pesan, penciptaan makna, serta upaya membangun pemahaman bersama. Materi juga membahas komponen utama komunikasi, mulai dari pengirim pesan, media, penerima, umpan balik, hingga hambatan atau noise yang dapat menyebabkan kesalahpahaman. Materi kedua disampaikan oleh Dr. Zaidatun Ekastuti dengan topik perhitungan harga pokok produksi atau HPP. Dalam sesi ini, peserta diajak memahami komponen biaya produksi, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Selain itu, peserta juga dikenalkan pada cara menentukan harga jual, menghitung laba, serta memahami titik impas atau break-even point, agar usaha dapat berjalan lebih terukur dan menguntungkan. Sebagai bentuk apresiasi dan kerjasama, Universitas Gunadarma menyerahkan kenang-kenangan kepada pihak Pondok Pesantren Al-Hidayah. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan tidak hanya memahami pentingnya komunikasi yang efektif, tetapi juga memiliki bekal dasar dalam menghitung biaya produksi dan menentukan harga jual produk. Dengan demikian, ilmu komunikasi dan pengetahuan akuntansi dasar dapat menjadi bekal praktis untuk membangun kemandirian, kreativitas, dan peluang usaha yang lebih baik. Kegiatan kemudian ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Fahmi LCMPD dan diakhiri dengan sesi foto bersama. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa UGTV, pengabdian masyarakat menjadi salah satu tridharma perguruan tinggi yang diwujudkan melalui kegiatan edukatif dan pemberdayaan masyarakat.
Melalui kolaborasi antara program studi ilmu komunikasi dan program studi sastra Inggris Universitas Gunadarma, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Yayasan Nurul Huda Balai Warga RW 21, Perumahan Depok Lama Alam Permai, Kota Depok, Jawa Barat. Kegiatan ini menghadirkan pembelajaran bahasa Inggris bagi anak-anak sekolah dasar kelas 4 hingga kelas 6 dengan pendekatan yang interaktif, komunikatif, dan menyenangkan. Materi yang diberikan disesuaikan dengan pelajaran yang sedang dipelajari siswa di sekolah dan peserta diajak memahami penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa jalannya kegiatan tersebut? Berikut liputannya. Pengabdian kepada masyarakat menjadi salah satu bentuk implementasi Tridharma perguruan tinggi yang diwujudkan melalui kegiatan edukatif dan pemberdayaan masyarakat. Melalui kolaborasi antara program studi ilmu komunikasi dan program studi sastra Inggris Universitas Gunadarma, kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan di Yayasan Nurul Huda, Balai Warga RW 21, Perumahan Depok Lama Alam Permai, Kota Depok, Jawa Barat. Kegiatan ini menghadirkan pembelajaran bahasa Inggris bagi anak-anak sekolah dasar kelas 4 hingga kelas 6 dengan pendekatan yang interaktif, komunikatif, dan menyenangkan. Kolaborasi kedua program studi tersebut memadukan kompetensi pengajaran bahasa dengan strategi komunikasi pembelajaran sehingga materi dapat diterima peserta secara lebih efektif. Materi yang diberikan disesuaikan dengan pelajaran yang sedang dipelajari siswa di sekolah. Peserta diajak memahami penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari memperkenalkan diri, mengungkapkan ekspresi dan perasaan, hingga melatih kemampuan berbicara, menulis, membaca, serta melengkapi kalimat sederhana. Proses pembelajaran dikemas melalui metode English for Kids dan English for Fun yang memanfaatkan media gambar, audiovisual, permainan edukatif, serta aktivitas interaktif. Pendekatan tersebut mendorong anak-anak untuk lebih aktif berpartisipasi sekaligus membangun keberanian dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Selain menyampaikan materi, para dosen juga memberikan pendampingan kepada peserta yang mengalami kesulitan memahami pelajaran di sekolah. Tidak sedikit siswa yang memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta penjelasan kembali mengenai materi maupun pekerjaan rumah yang belum dipahami, sehingga kegiatan pengabdian ini juga berfungsi sebagai ruang belajar yang lebih personal. Nama saya Nuka Farida, saya dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma. Hari ini kami bersama dengan Bu Endang ingin mencoba memberikan pembekalan kepada anak-anak SD yang ada di Yayasan Nurul Huda ini bagaimana berkomunikasi dalam bahasa Inggris, memberikan perintah ataupun giving direction gitu. Jadi harapannya dari saya, terutama dari bidang keilmuan saya, komunikasi, tentunya membekali anak-anak yang nanti ingin menjadi generasi penerus Indonesia Emas bisa berkomunikasi ya dengan menggunakan bahasa Inggris. Tentunya di sini kita mengajarkan yang dasar-dasar dulu ya, dasar-dasar public speaking. Seperti apa supaya mereka muncul keberanian dan juga rasa percaya diri gitu. Dan itu nggak mudah ya. Dan menurut saya itu perlu dipupuk mulai dari mereka SD gitu ya, supaya nanti mereka tumbuh dewasa, mereka itu udah tertanam kita berkomunikasi dengan orang lain tidak perlu ada rasa takut, ada rasa minder. Itu sih ya dasar-dasar dari komunikasi di public speaking, yang dasar-dasar aja, bukan yang ke teoritis gitu ya. Nah itu kan diimplementasikan dengan bersinergi dengan teman-teman di Prodi Sastra. Bagaimana telling about yourself gitu ya dalam bahasa Inggris, nggak melulu soal tenses gitu ya. Bagaimana telling about your family in English, of course gitu kan. Itu mereka lakukan juga. Selain telling about the family, about yourself, itu juga kita ajarkan bagaimana telling about your routine, yang simple-simple aja, berkomunikasi yang simple, sehingga mereka berani mengungkapkan, mengekspresikan apa yang ada di pikiran mereka, gitu ide-idenya. Dari sisi pelaksanaan, kegiatan ini menjadi pengalaman tersendiri bagi para pengajar. Mengomunikasikan materi kepada anak-anak sekolah dasar memerlukan pendekatan yang kreatif, bahasa yang mudah dipahami, serta kesabaran dalam membangun interaksi agar suasana belajar tetap menyenangkan dan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.
Melalui kolaborasi ini, Universitas Gunadarma terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Diharapkan, pembelajaran yang diberikan tidak hanya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris peserta, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri, kemampuan berkomunikasi, serta semangat belajar sebagai bekal menuju generasi Indonesia yang unggul di masa mendatang. Saya Faradita Diva Aulia, kembali ke studio. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Halo movie entusias, kembali lagi dengan aku Najla Putri Kusumo di review film hari ini. Dunia perfilman Indonesia kembali diramaikan oleh kehadiran film Musuh Dalam Selimut. Hadir sebagai tontonan drama kehidupan yang mengangkat isu kepercayaan, relasi, dan pengkhianatan dari orang terdekat. Sejak diumumkan penayangan, film ini cukup menarik perhatian karena dibintangi deretan aktor muda yang tengah naik daun, seperti Yasmin Aber dan Meghan Domani, serta mengusung cerita yang dekat dengan realitas kehidupan sehari-hari. Secara garis besar, Musuh Dalam Selimut mengisahkan kehidupan seorang perempuan muda yang tampak baik-baik saja dari luar. Namun perlahan hidupnya berubah ketika rahasia demi rahasia mulai terungkap. Konflik utama justru datang dari lingkungan terdekat, dari orang yang selama ini dipercaya. Disinilah makna judul film ini terasa kuat, bahwa musuh tidak selalu datang dari luar, melainkan bisa bersembunyi di balik hubungan yang paling dekat. Alur cerita dibangun dengan tempo yang cukup tenang di awal. Penonton diajak mengenal karakter dan hubungan antar tokoh secara bertahap. Seiring berjalannya cerita, ketegangan mulai muncul melalui perubahan sikap, dialog, dan ekspresi para tokohnya. Film ini tidak mengandalkan adegan ekstrim, tetapi lebih pada konflik psikologis yang membuat penonton ikut menebak siapa sebenarnya sosok musuh dalam cerita ini. Dari segi pesan, film ini menyoroti rapuhnya kepercayaan dalam sebuah hubungan. Tidak semua relasi yang terlihat aman benar-benar bebas dari kebohongan dan manipulasi. Film ini juga mengajak penonton untuk lebih peka terhadap tanda-tanda perubahan sikap orang terdekat, serta berani menghadapi kenyataan meskipun terasa tidak mudah. Sebagai sebuah drama kehidupan, Musuh Dalam Selimut berhasil menyajikan cerita yang relevan dengan kehidupan masa kini. Film ini cocok bagi penonton yang menyukai konflik emosional dan ketegangan psikologis, tanpa harus mengandalkan adegan berlebihan. Itu dia ulasan film Musuh Dalam Selimut kali ini. Bagi para movie entusias, film ini layak masuk daftar tontonan karena menyuguhkan cerita yang dekat dengan realitas dan penuh kejutan. Saksikan sendiri bagaimana kepercayaan diuji dan rahasia perlahan terungkap. Saya Najla Putri Kusumo, terima kasih sudah menyimak review film. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan ulasan menarik lainnya khusus untuk para movie entusias. Baik pemirsa, berakhir sudah Info Kampus untuk hari ini. Saya Najla Putri Kusumo, beserta tim Info Kampus yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.